Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1-16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku seturut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Piye kabare? Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa semua orang yang bekerja pada jam yang berbeda-beda dibayar dengan harga yang sama oleh Tuhan itu. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok mereka yang bekerja lebih lama dibayar sama dengan orang yang masuk bekerja yang barusan bekerja? Dalam permenungan saya, Bapak Ibu, keadilan kita sebagai seorang manusia berbeda dengan keadilan yang diterapkan oleh Allah. Bagi Allah, siapapun punya hak untuk bisa menikmati kebahagiaan di surga. Kadang dalam kehidupan kita melihat orang lain berbuat dosa, kita bilang, biar dia orang berdosa, biar dia masuk neraka. Tidak demikian bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau, siapapun yang ketika ditawar oleh Tuhan untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dan dia mau bekerja, dia akan memperoleh upah yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Poin kedua yang saya sempat renungkan dalam bacaan Injil hari ini, kembali soal belas kasih Allah. Mungkin ada orang yang sudah menjadi Katolik sekian tahun. Ada orang yang baru menjadi orang Katolik. Atau ada orang yang sudah lama melayani Tuhan. Ada orang yang baru akhir-akhir ini mau melayani Tuhan. Lalu kadang dalam pengalaman, banyak sekali orang-orang yang sudah lama bekerja lalu menjadi orang yang iri hati dengan orang-orang yang baru bekerja. Loh, siapa sih dia? Dia kan baru dibaptis. Kenapa dia diangkat menjadi ketua KBG atau apapun? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang ditekankan sekali lagi oleh Tuhan adalah bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas orang. Itu yang ditekankan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan tadi, "Iri hatikah engkau karena aku bermurah hati kepada semua orang?" Maka mari kita diajak oleh Tuhan untuk tidak iri hati dengan orang lain.
Kalau orang lain bekerja untuk kemuliaan Tuhan, entah dia melayani di gereja, entah dia melayani di KBG, entah dia melayani dalam keluarga, kita biarkan semua orang untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan. Kita tidak usah menghalang-halangi orang. Tapi bagaimana kita mendukung orang lain agar kita bersama-sama bekerja sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah Anda bermurah hati bagi orang lain? Bagi orang-orang yang tidak Anda sukai, sudahkah Anda bermurah hati? Bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anakmu, bagi orang tuamu, sudahkah Anda bermurah hati? Seperti Tuhan yang bermurah hati. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita. Tapi Tuhan melihat adalah kemauan kita untuk datang. Kemauan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan. Maka kerajaan surga menjadi milik semua orang. Entah Anda baru menjadi Katolik, entah Anda sudah lama menjadi orang Katolik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari. Orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kalau kita mau bekerja bersama Tuhan, bersama-sama dengan semua orang, kita akan semua menjadi orang-orang yang pertama dalam kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami hari ini. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak menolak siapapun, agar kami juga mau berlaku adil seperti Engkau berlaku adil kepada kami. Engkau tidak melihat siapa kami, tapi Engkau melihat bagaimana kami berjuang untuk bekerja sama dengan Engkau. Berkatilah kami, berkatilah orang-orang yang ditolak dan disakiti saat ini karena bekerja bersama dengan Engkau. Semoga mereka tetap setia dan tekun untuk memuliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.